Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa siyama naharihi wajiban wa qiyama layalihi tatawwu'an wal 'amala fihi mudha'afan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita sudah memasuki tanggal 4 bulan Syaban. Tanggal 4 bulan Syaban. Artinya tidak 1 bulan lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Kalau menurut kalender, untuk nisfu Syaban jatuh pada malam Jumat. Malam Jumat temunya besok. Besok malam Jumat depan artinya. Kalau menurut kalender. Tinggal nanti kita bagaimana umumnya. Rame-rame masih. Jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah. Dari hari ke hari berjalan, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai lagi kita kepada bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan kita sebagaimana doa Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Allah berikan kita keberkahan. Allah berikan kita rezeki yang halal untuk bekal kita ibadah puasa, dan Allah panjangkan umur kita. Allah beri kita kesehatan, sehat walafiat di bulan Ramadan dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini keutamaan bulan Ramadan, keutamaan puasa Ramadan dan sebagainya. Silakan dibaca, tabarukan aja dengan ini kitab sampai halaman pertama aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 37 tentang keutamaan bulan Ramadan, halaman 355. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya surga dikupi dan diperhias setiap tahun, yaitu setiap masuknya bulan Ramadan, ketika datang malam pertama datang pula angin yang disebut sirah. Ia menggoyangkan daun-daun surga dan menggerakkan daun pintunya, sehingga terdengarlah suara para bidadari di surga berseru, siapakah kira-kira yang meminang kepada Allah untuk mengawini setengah kami? Dan mereka bertanya, hai Ridwan, malam apa ini? Jawabnya, hai para bidadari jelita, inilah malam pertama bulan Ramadan. Lalu Allah berfirman, hai Ridwan, bukakanlah pintu-pintu surga bagi umat Muhammad. Dan hai Malik, tutuplah pintu-pintu neraka dari orang-orang berpuasa atau umat Muhammad. Dan firman-Nya pula, hai Jibril, turunlah ke bumi, belenggu setan-setan itu dan lemparkanlah ke lautan agar tidak mengganggu umat Muhammad berpuasa. Lagi pula setiap malam Ramadan
Allah berseru 3 kali. Orang yang berdoa pasti dikabulkan dan yang bertaubat pasti diterima. Yang mohon ampun pasti diampuni dosanya. Lalu diserukan pula, siapakah yang akan menabung pada zat yang kaya, tidak pernah miskin, yang selalu menepati tiada zalim, dan setiap Ramadan Allah membebaskan 1 juta penghuni neraka. Bahkan pada hari atau malam Jumatnya dibebaskan 1 juta per jamnya. Kemudian di hari terakhir Ramadan dibebaskan lagi penghuni neraka. Sejumlah orang yang dibebaskan sejak awal Ramadan. Hingga akhirnya di malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril berseru beserta para malaikat banyak turun berduyun-duyun ke bumi dengan panji hijau yang diletakkan di atas Ka'bah. Setiapnya membeberkan sayapnya 600 sayap, di antara 2 sayap tidak pernah dihamparkan. Kecuali di malam itu mereka memberi salam kepada umat Muhammad yang tengah melakukan sholat, zikir, baik berdiri atau duduk, dan menjabat tangannya mendukung doa atau mengamini mereka hingga terbit fajar. Ya, sampai situ. Ya, terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Ini dasar perintah ibadah puasa. Al-Baqarah 183 diturunkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, tahun pertama, tahun kedua baru disyariatkannya ibadah puasa, diturunkannya ayat 183 surah Al-Baqarah menandakan diwajibkan kita berpuasa. Waktu masih di Mekah belum ada kewajiban puasa Ramadan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita mau pahami lebih detail, ada keistimewaan atau fadilah bulan Ramadan, ada keistimewaan puasa di bulan Ramadan. Keistimewaan puasanya apa, keistimewaan bulannya apa? Itu 2 pokok pembahasan kita di dalam bulan Ramadan. Pagi ini kita akan membahas keistimewaan atau fadilah bulan Ramadan. Kehebatan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Karena bulan Ramadan adalah Sayyidus Suhur. Penghulunya, pimpinannya bulan yang 12 dipimpin oleh bulan Ramadan. Kalau Jumat, ya hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Pimpinannya hari dari 1 minggu yaitu hari Jumat. Kalau malam-malam, ya banyak malam-malam ini, malam terus berjalan. Sebaik-baik malam adalah malam Lailatul Qadar. Dan seterusnya. Nah, kehebatan bulan Ramadan, bila datang awal Ramadan, hadis ini yang menjelaskan, Iza innal jannata ala tabakhar wa tazayyan min hauli ilal haul. Kata Nabi, sesungguhnya surga setiap datang bulan Ramadan dihias. Dihias itu bulan surga, ditambah lagi, disempurnakan lagi kecantikannya, keindahannya surga. Dan setiap awal Ramadan, angin meniup sehingga pohon-pohon dedaunan ditiup angin mempunyai suara yang indah, lebih indah dari musik yang ada di dunia. Itu suara angin surga. Jadi setiap awal Ramadan
angin itu menghembus dan dedaunan sampai menimbulkan suara yang indah. Termasuk suara itu, kata Nabi, sampai menghembus ke pintu-pintu kamar yang ada di surga, yang di dalamnya ada bidadari. Khitam bidadari yang di dalam surga itu dipingit. Ternyata bidadari tidak boleh diciptakan Allah, udah cantik, tidak boleh disentuh oleh siapapun, termasuk malaikat, tidak boleh menyentuh. Masih dipingit, masih di dalam kamar. Dan bidadari mendengar hembusan angin itu seakan-akan mengetuk pintu-pintu kamar mereka masing-masing. Dan dia berkata, ya Ridwan, wahai malaikat Ridwan, apa ini yang terjadi? Kok ada suara yang sangat indah dan pintu-pintu kamar kami seakan-akan seperti ada suara ketukan. Siapa yang mau datang? Kemudian dijawab oleh malaikat Ridwan, hai para bidadari yang cantik dan jelita, ini malam awal Ramadan. Lalu setelah mendengar jawaban itu, apa kata bidadari? Wahai malaikat Ridwan, siapakah yang melamar aku nanti? Aku sudah siap untuk dilamar dan dinikahi oleh orang-orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan. Allahu Akbar. Para ibu, para bapak jamaah sekalian, ayo kita semangat. Semangat kita berpuasa, kita terima Ramadan dengan senang hati. Karena di antara keistimewaan Ramadan itu, kita sudah disiapkan bidadari, sudah meminta kepada Allah agar dia segera dilamar oleh orang-orang laki-laki yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian saudara-saudara sekalian, kemudian setelah itu malaikat Jibril disuruh turun sama Allah. Hai Jibril, ihbit ilal ardi pada muraddatus syayatin. Hai iblis, Jibril, turun ke bumi dan tangkap itu iblis, setan-setan belenggu. Ambil borgol. Di mana? Buang ke sana ke tengah laut. Agar apa? Agar umat Islam yang berpuasa tidak terganggu oleh gangguan syaitan. Tuh keistimewaan Ramadan. Sudah spesial. Allah turunkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengganggu-pengganggu di bulan Ramadan yang namanya syaitan atau iblis sudah dibuang ke laut dan diborgol, dimasukkan di kerangkeng semua. Kemudian saudara-saudara sekalian, fa yaqulullahu ta'ala fi kulli lailatin min syahri Ramadan, Allah berkata pada setiap malam-malam Ramadan, ada hal min sa'ilin fa'utihi su'alahu. Yang pertama kata Allah, hai umat manusia, siapa yang meminta, aku akan terima permintaannya. Siapa yang meminta kepadaku, aku terima permintaannya. Hal min ta'ibin fa'atubu ilaih. Siapa orang yang bertobat, aku terima taubatnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Siapa orang yang meminta ampun kepada Allah, maka aku akan ampuni dosanya. Ini Allah membuka pintu seluas-luasnya tiap bulan Ramadan, tiap malam Allah berkata begitu. Allah menawarkan kepada hambanya, kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meminta Allah kasih, siapa yang bertobat Allah terima tobatnya, siapa yang meminta ampun Allah ampuni dosanya. Kesempatan inilah saudara-saudara di bulan Ramadan, begitu istimewanya bulan Ramadan, kita umat Muhammad ini tinggal minta pada Allah. Summa yunadi munadin, kemudian ada suara, barang siapa kecuali orang-orang yang zalim di bulan Ramadan dan sebagainya, yang tidak Allah ampuni dosa-dosanya, orang-orang yang
terus-menerus berzina, orang-orang yang memutuskan silaturahim, orang-orang yang menjadi provokasi, orang-orang yang marah lebih dari 3 hari. Jadi umat Islam marah kalau memang kesel banget, masih diberi kesempatan oleh Nabi 3 hari. Tapi setelah 3 hari harus sama-sama saling islah. Siapa saja yang lebih dulu meminta maaf? Siapa di antara 2 yang bersengketa, yang marah-marahan sampai 3 hari, maka di hari yang ketiga dilombakan sama Allah. Apakah dia merasa bersalah atau tidak bersalah? Apakah dia lebih muda, apa lebih tua? Siapa yang lebih dulu datang meminta maaf, berarti dialah yang terbaik. Jadi makanya kita saudara-saudara jangan marah-marahan, apalagi sesama anggota Ta'lim Angkasa. Nggak pantas marah-marahan, nggak pantas cari yang curiga. Ya, udah pasrahkan aja semua pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mudah tersinggung. Jadi orang yang mudah tersinggung hidupnya sempit, saudara. Orang ngomong apa dia tersinggung, orang apa dia tersinggung. Jangan. Yang namanya mungkin, apalagi di radio sering bercanda, ya kita jangan ambil hati sampai kita marah jadinya, jangan, ya. Dan juga yang bercanda jangan berlebihan, ya. Orang diejek di ini sampai di kulit-kulitnya dibuka gitu, kayak kambing sampai tinggal kelihatan apa dagingnya. Jangan, nggak boleh. Nanti orang sakit hati juga. Masing-masing pihak kita menjaga ucapan kita, hormat kepada orang lain. Jangan kita mengejek teman-teman kita sendiri. Kan nggak enak didengar di radio, di publik, ya. Orang pada tahu semua. Ini yang mesti kita jaga gitu. Jangan cepat tersinggung. Orang yang nggak tahu ditelepon dikasih tahu. Ya, kamu ngomong-ngomongin saya ya, itu nggak boleh juga. Apalagi begitu, jangan. Nggak ada yang diomong-omongin. Ya, biarin. Kalau dia udah nggak dengar, udah. Yang jelas yang ngomong tadi harus paham. Jangan nyalain siapa-siapa. Kita lanjut. Tiap malam bulan Ramadan, Allah merdekakan 1000 orang yang masih dalam azab kubur. Jadi setiap malam Ramadan 1000. Jadi kalau 30 Ramadan berarti 30.000. Dan di akhir Idul Fitri, ya, di awal Idul Fitri, di akhir Ramadan, Allah ampuni sebanyak hari-hari. Kalau sehari 1.000.000 ya, alfi atikin ini 1000. 1000 kalau sebulan. Nah, di akhir Ramadan 30.000, 30.000 lagi jadi 60.000. Jadi orang-orang yang sejak zaman Nabi Adam, karena umurnya panjang, sampai ada yang 950 tahun, banyak dosa, tapi dia sudah beriman pada Allah, dia mendapatkan azab kubur. Nah, setiap bulan Ramadan dimerdekakan, dibebaskan dari siksa kubur. Setiap bulan Ramadan, awal Ramadan, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun. Ya, untuk turun ke muka bumi. Jadi di bulan Ramadan, bukan awal Ramadan. Di bulan Ramadan juga, malaikat Jibril turun membawa panji-panji berwarna hijau, bendera-bendera berwarna hijau. Bendera-bendera yang berwarna hijau dibawa oleh para malaikat. Yang pertama ditancapkan di atas Ka'bah.